Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalian pastinya sudah tahu kan kalau manga Nanatsu no Taizai sudah tamat cukup lama. Tepatnya di sekitar bulan Maret tahun 2020. Tapi karena setelah manga ini tamat, Akabasu Suki Sensei mengatakan kalau dirinya akan membuat sequel dari manga Nanatsu no Taizai. Jadi pastinya sudah banyak yang tidak sabar ingin melihat seperti apa jalan ceritanya. Dan karena sekarang manga Nanatsu no Taizai Mukushiruko no Yonkishi chapter pertamanya sudah rilis, maka sesuai janji saya akan membuat pembahasannya. Karena ini merupakan chapter pertama dari sequel manga Nanatsu no Taizai, tentunya banyak yang mengira kalau di awal-awal kisahnya kita akan diperlihatkan dengan Meliodas ataupun anggota kelompok Nanatsu no Taizai yang lain bersama dengan para penerusnya. Namun dugaan kalian itu salah. Pasalnya di awal-awal kisah ini kita malah diperkenalkan dengan karakter baru yang merupakan seorang anak berambut hijau bernama Percival. Itu artinya dalam cerita manga Nanatsu no Taizai Mukushiruko no Yonkishi yang jadi karakter utamanya bukanlah Tristan yang merupakan putra Meliodas serta Elizabeth ataupun Lancelot anak Ban dan Elaine. Melainkan yang jadi karakter utamanya adalah karakter baru bernama Percival. Percival memang bukanlah seorang anak sembarangan, lantaran di awal-awal kisahnya kita bisa langsung melihat aksinya ketika ia berburu monster burung batu yang memiliki ukuran amat besar. Memang ia yang membunuh burung raksasa itu adalah kakek Percival yang bernama Balkis dengan cara menombaknya menggunakan garpu pertanian. Tapi ketika burung itu terjatuh ke tebing, Percival lah yang menangkapnya. Dengan cara satu tangan berpegang ke tebing sedangkan tangan yang lain menahan agar buruannya tidak jatuh. Yang itu membuktikan Percival memiliki kekuatan fisik melebihi kebanyakan orang pada umumnya. Cuma yang menarik, berbeda dengan Meliodas, rupanya Percival handal dalam hal memasak. Buktinya burung raksasa yang berhasil dia tangkap itu Percival lah yang memasaknya. Dan masakan Percival dikatakan sangatlah enak. Sedangkan seperti yang kalian tahu sendiri kalau Meliodas tidak bisa masak dan hasil masakannya meski memiliki penampilan bagus namun rasanya selalu mengerikan. Akan tetapi mengejutkannya ketika Percival sudah selesai memakan masakan yang ia buat, kita malah diperlihatkan kalau ternyata burung batu raksasa itu memiliki simbol yang mirip seperti milik para anggota 10 perintah anak buah Raja Iblis. Dan simbol itu baru menghilang menjadi asap setelah beberapa saat setelah Percival selesai makan. Memang benar untuk sekarang kita masih belum tahu alasan kenapa burung raksasa itu bisa memiliki simbol iblis. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri kalau Raja Iblis dulu telah dikalahkan oleh Nanatsu no Taizai. Jadi seharusnya bukan Raja Iblis yang memberikan simbol itu. Terus kalau bukan Raja Iblis, siapakah yang melakukannya? Mungkinkah Zeldris? Atau mungkin orang lainnya? Ya, siapa yang tahu. Namun yang jelas simbol ini telah menjadi misteri yang layak untuk kita nantikan kapan terungkapnya. Setelah selesai makan, mereka memang langsung melakukan sparring. Dan sepertinya melakukan sparring setelah selesai makan merupakan sebuah kebiasaan yang sudah sering Percival lakukan. Buktinya dia sangat cekatan ketika bersiap-siap. Pastinya yang diincar oleh Percival dalam sparring melawan kakeknya ini adalah sebuah kemenangan. Karena jika dilihat dari apa yang dia katakan, Percival sepertinya belum pernah sama sekali merasakan kemenangan. Dan kali ini pun dia juga harus kalah lagi. Sebab meski Percival berhasil melancarkan serangan dengan kecepatan yang dia miliki, namun kakeknya dapat dengan mudah menahannya. Dan setelah itu Balkis balas menyerang dengan cara membanting cucunya itu. Memang benar sejak awal sparring ini sangatlah tidak seimbang. Bagaimana mau seimbang sedangkan tubuh mereka berdua saja sudah sangat jauh berbeda. Balkis memiliki tubuh tinggi besar, sedangkan Percival bertubuh pendek kecil. Namun meski memiliki tubuh yang berbeda, Percival tetap saja kecewa karena tidak bisa mengalahkan kakeknya. Dan di saat inilah, entah itu kenyataan atau hanya sebuah hiburan, Balkis mengatakan kalau serangan yang dilancarkan cucunya itu lumayan mendekatinya. Yang itu berarti kata-kata Balkis ini menandakan kalau kekuatan Percival sudah meningkat. Dan pastinya hal itu membuat Percival sangat senang. Bahkan saking senangnya, tarian serta nyanyian pun dia lakukan untuk menunjukkan ekspresinya. Setelah selesai melakukan sparring dan juga berhasil menghibur cucunya, Balkis yang sedang menyuci piring di sungai tiba-tiba mengingat sesuatu yang amat penting. Dan lucunya ketika mengingat hal yang amat penting itu, Balkis terlihat sangat panik dan langsung berlari menuju ke tempat cucunya berada. Yang ternyata hal penting itu adalah mengenai besok merupakan ulang tahun Percival. Akan tetapi mendengar kalau dirinya besok berulang tahun, bukannya senang, Percival malah terkesan cuek.
Bahkan saking cueknya dia sampai tidak ingat besok itu merupakan ulang tahunnya yang keberapa. Namun yang mengejutkannya, meski seperti anak-anak, Percival ternyata sudah berusia 16 tahun. Dan usia 16 tahun di dunia Nanatsu no Taizai sudah dianggap sebagai dewasa. Makanya Balqis panik ketika dia mengingat kalau besok hari ulang tahun cucunya. Sebab ketika seorang anak menginjak usia dewasa, Balqis sebagai orang tua harus melakukan perayaan yang amat meriah. Seperti halnya kita yang biasanya melakukan pesta besar-besaran ketika berulang tahun ke-17 yang sudah bisa dianggap dewasa. Jujur saja cukup mengejutkan mengetahui fakta kalau Percival sudah berusia 16 tahun. Tapi dengan terungkapnya usia Percival saat ini, mungkinkah itu berarti Yuki Tabata Sensei pada dasarnya suka membuat karakter utama bertubuh pendek? Soalnya Meliodas juga merupakan karakter pendek. Bagaimana kalau menurut kalian? Di dunia Nanatsu no Taizai, sepertinya seorang anak laki-laki yang sudah dewasa harus melakukan petualangan untuk menjelajahi dunia, supaya mereka bisa menambah pengalaman serta mengetahui bagaimana kerasnya hidup. Makanya di chapter ini, meski tidak mengatakannya secara langsung, Balqis juga menyuruh cucunya itu untuk melakukan petualangan ke dunia luar. Apalagi di Gunung Jari Tuhan tidak ada orang lain lagi yang tinggal selain mereka berdua. Itu berarti Percival sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Jadi apa yang diinginkan oleh Balqis ini sangatlah masuk akal dan baik bagi Percival. Tapi sayangnya ternyata Percival sama sekali tidak memiliki keinginan untuk pergi berpetualang. Yang hal itu pastinya membuat Balqis amat terkejut. Karena kalau dirinya dulu ketika berusia 16 tahun dia sangat ingin sekali berpetualang karena dianggap itu seru. Dan di saat Balqis berusaha agar Percival mau melakukan perjalanan inilah akhirnya hal-hal yang menarik terjadi. Sebab di chapter ini Balqis banyak menceritakan beberapa kisah yang berkaitan dengan Nanatsu no Taizai. Yang pertama adalah Balqis menceritakan mengenai Pulau Langit. Dan sepertinya Pulau Langit yang dia maksud adalah pulau yang sama dengan tempat tinggal para klan Dewi. Lantaran memang cuma para klan Dewi lah yang pernah dikatakan tinggal di Pulau Langit. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang adalah mungkinkah masih ada klan Dewi yang hidup di Pulau Langit hingga saat ini? Jika ada, siapakah itu? Soalnya sampai manga Nanatsu no Taizai berakhir cuma Mael serta Elizabeth lah klan Dewi terakhir yang masih diketahui hidup. Dan kalau masih ada cuma Mael yang bisa hidup di Pulau Langit. Karena Elizabeth pastinya masih tinggal di kerajaan Lyonesse sebagai ratu. Dan bukan cuma itu saja, demi membujuk Percival di chapter ini, Balqis juga menceritakan mengenai seperti apa dunia di bawah Gunung Jari Tuhan. Yang paling mencolok ialah adanya menara bengkok yang katanya ditinggali oleh penyihir eksentrik. Dan tentunya kalian sudah tahu kira-kira siapa penyihir eksentrik yang tinggal di menara bengkok itu. Yap, pastinya itu adalah Merlin. Sebab bagaimanapun Merlin yang waktunya sudah ia hentikan menggunakan sihir pasti masih hidup sampai di era sekarang. Dan apalagi menara bengkok itu seharusnya hasil dari perbuatan Arthur ketika dirinya hampir kehilangan kendali atas kekuatan raja kekacauan yang ia miliki. Selain itu di chapter ini Balqis juga menceritakan soal kesatria yang naik kapal ilusi untuk melewati surga. Dan jujur saja saya tidak tahu dengan cerita yang satu ini. Makanya saya tidak akan membahasnya panjang lebar. Soalnya cerita Balqis yang selanjutnya masih lebih menarik. Yaitu cerita tentang gua yang memiliki banyak pintu masuk yang bisa menuju ke neraka. Dan saya rasa gua itu adalah ciptaan para bangsa raksasa, karena cuma klan raksasalah yang bisa menciptakan gua seperti itu dengan sihir buminya. Namun jika kalian bertanya kira-kira siapa yang membuatnya, saya sendiri pastinya juga tidak tahu. Cuma bisa saja yang membuatnya Diane ataupun Matrona. Dan cerita Balqis selanjutnya adalah mengenai Putri Danau yang bisa menjebak pahlawan lalu dikurungnya. Cerita ini seharusnya tertuju pada Lady of the Lake yang memberikan pedang suci Excalibur kepada pahlawan. Dan pedang suci Excalibur ini secara terus-menerus diwariskan pada para pahlawan lain yang pada akhirnya Arthur menjadi pemilik selanjutnya. Sedangkan cerita terakhir yang dikisahkan oleh Balqis adalah adanya sebuah hutan labirin yang bahkan kau tak tahu di mana jalan keluarnya. Dan kalau menurut saya kemungkinan hutan yang dimaksud Balqis ini adalah hutan para peri yang ditinggali oleh Ban serta Eileen. Ya, tapi itu hanya kemungkinan saja. Soalnya bisa saja hutan labirin itu adalah ciptaan King. Karena bagaimanapun King tetaplah raja peri yang seharusnya juga bisa menciptakan hutan labirin. Memang benar kisah-kisah yang diceritakan Balqis agar Percival ingin melakukan petualangan sangatlah menarik.
Tapi lucunya, meski Balkis telah menceritakan banyak kisah yang menarik, Percival malah mengalihkan pembicaraan dengan mengajak kakeknya itu untuk memancing ikan langit. Pada akhirnya, pengalihan perhatian yang dilakukan oleh Percival sangatlah berhasil. Namun tetap saja setelah berhasil menangkap ikan langit dan memasaknya, Balkis masih merasa tidak bersemangat lantaran cucunya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berpetualang. Dan di saat itulah Balkis yang sudah mulai mabuk menceritakan mengenai ayah Percival, yang katanya dulu juga langsung pergi setelah berusia 16 tahun. Makanya dia juga ingin cucunya melakukan hal yang sama seperti yang ayahnya lakukan, supaya Percival dapat memiliki pengalaman hidup di dunia yang amat keras seperti ini. Sayangnya karena memang sejak awal Percival sama sekali tidak memiliki niatan untuk pergi, apapun yang dikatakan oleh Balkis tidak akan pernah ada gunanya. Apalagi Percival juga mengatakan kalau dirinya ingin selalu bersama dengan kakeknya meskipun mereka cuma tinggal berdua saja. Mendengar ucapan dari Percival yang sangat menyentuh hati walau masih sedikit malas, pastinya Balkis juga merasa bahagia. Dan uniknya mengetahui kalau suasana hati kakeknya sedang tidak terlalu baik, Percival sekali lagi mengalihkan pembicaraan dengan cara mengajak Balkis untuk berburu kadal batu besok. Akan tetapi sepertinya pengalih perhatian yang dilakukan oleh Percival kali ini tidak berhasil, sebab Balkis masih tetap merasa malas. Dan di saat itulah Balkis tiba-tiba memberikan pesan kepada Percival agar dirinya kelak menjadi orang yang mengalahkan kejahatan dan membantu yang lemah. Dan juga harus menjadi seseorang yang melindungi dan mempertaruhkan hidup untuk hal-hal yang mereka sayangi. Dengan kata lain, pesan yang dikatakan oleh Balkis ini adalah dia menyuruh cucunya itu untuk menjadi orang baik pembela kebenaran. Setelah mengatakan pesannya dan Percival juga menjawab kalau dirinya akan melindungi semua orang termasuk kakeknya, meski sedikit malu jika dilihat dari ucapannya, sepertinya Balkis tetap merasa bahagia. Sebab sepertinya rasa malasnya telah hilang sesudah mendengar ucapan cucunya itu. Dan entah apa yang terjadi setelahnya, tapi yang jelas akhirnya mereka berdua tertidur di sebuah ranjang yang sama. Dan ketika di tengah malam, mungkin karena mendengar suara ngorok dari Balkis, Percival pun terbangun. Setelah itu dia malah berjalan-jalan di tengah malam sendirian. Akan tetapi mengejutkannya, walau di hadapan kakeknya Percival mengatakan kalau dirinya tidak ingin pergi berpetualang, namun pada kenyataannya dia sangat menginginkan hal itu. Bahkan saking inginnya melakukan petualangan, Percival sampai mengatakan kalau dia sudah sangat gatal pengen berangkat dan udah nggak sabar untuk berpetualang sembari dengan cara berlari-lari sambil berteriak-teriak. Dan sepertinya alasan kenapa Percival mengatakan dirinya tidak ingin berpetualang lantaran dia tidak ingin berpisah dengan kakeknya. Karena Percival tetap merasa tidak apa-apa selama dia masih punya kakek. Namun setelah mengatakan hal itu, Percival yang sudah kelelahan setelah berlarian sambil berteriak-teriak akhirnya tertidur sendirian di atas sebuah bukit. Dan ketika tertidur dia malah bermimpi bertemu dengan Balkis. Dalam mimpinya ini, meski Percival berusaha bicara dengan kakeknya, dia sama sekali tidak bisa mendengar suara Balkis. Yang pada akhirnya sampai dia bangun, Percival tetap tidak bisa mendengar perkataan dari kakeknya yang ada di dalam mimpinya semalam. Saat terbangun, ternyata hari sudah pagi. Dan mengejutkannya ketika Percival baru bangun, dia malah mendengar sesuatu. Yang ternyata suara tersebut berasal dari sebuah perahu terbang yang dinaiki oleh seorang kesatria suci. Akan tetapi yang paling menarik di sini ketika kesatria suci ini bicara adalah ternyata burung batu raksasa yang sebelumnya dibunuh oleh Balkis merupakan mata-matanya. Itu berarti simbol yang menghilang setelah Percival memakan daging burung itu adalah sebuah tanda kalau hewan tersebut merupakan mata-mata. Dengan begitu sekarang jelas sudah kalau orang yang memberikan tanda seperti simbol iblis pada burung batu bukanlah Raja Iblis, melainkan seorang kesatria suci. Dan satu hal lagi, bisa dibilang di zaman sekarang di dunia Nanatsu no Taizai perlengkapan sihir sudah sangat maju daripada zaman Meliodas. Karena jika saya ingat-ingat di era Meliodas masih tidak ada peralatan yang bisa membuat orang terbang. Dan di zaman sekarang sudah ada perahu yang dapat digunakan untuk terbang. Percival yang melihat ada seseorang yang menaiki perahu terbang mendarat di depannya pastilah amat senang. Alasannya karena apa yang dia lihat itu mirip dengan apa yang diceritakan oleh kakeknya. Namun meski Percival sangat bersemangat karena senang, kesatria suci ini malah sama sekali tidak peduli dan malah bertanya pada Percival apakah di sekitar sini ada orang yang bernama Balkis. Karena Percival sangat polos dan dia juga sama sekali tidak mengetahui seberapa kejamnya dunia, dengan santainya ketika ada orang yang menanyakan keberadaan kakeknya, dia langsung memberitahukan rumah di mana dirinya dan Balkis tinggal. Apalagi kesatria suci ini juga mengatakan kalau dirinya merupakan teman lama dari Balkis.
sebab Balqis dulu juga merupakan seorang kesatria sihir juga. Yang hal itu akhirnya menjelaskan kenapa Balqis bisa sangat kuat, lantaran ternyata dia dulunya merupakan seorang kesatria suci. Jadi Percival percaya begitu saja dengan ucapan kesatria suci ini. Dan sebagai gantinya, karena telah memberitahu tempat kakeknya, Percival cuma ingin melihat perahu terbang yang digunakan oleh kesatria suci itu. Yang tentu saja keinginan Percival dikabulkan dengan sangat mudah. Memang benar pada awalnya Percival sangat bingung dengan ucapan kesatria suci ini yang mengatakan kalau Balqis orang yang menyedihkan karena membesarkan Percival sambil menutupi kebenarannya. Tapi karena di hadapannya ada sesuatu yang lebih menarik, yakni sebuah perahu terbang, rasa bingungnya itu bisa langsung cepat teralihkan. Jadinya dia lebih memilih untuk menaiki dan mengotak-atik perahu tersebut. Namun meski Percival sudah berusaha mendayungnya, perahu tersebut sama sekali tidak mau bergerak. Alhasil dia akhirnya menyerah seraya berpikir mungkin karena dia bukanlah kesatria suci yang menyebabkan perahu tersebut tidak bisa terbang. Meski perhatiannya sempat teralihkan, tapi akhirnya Percival mulai memikirkan perkataan dari kesatria suci tersebut. Dan setelah itu dia tiba-tiba memiliki firasat buruk dan merasa kalau ada yang tidak beres. Benar saja, ternyata perasaan Percival menjadi kenyataan. Lantaran kesatria suci itu rupanya ketika bertemu dengan Balqis langsung menyerang dan berusaha membunuhnya. Akan tetapi ketika kedua orang ini bertarung, ada satu kata-kata kesatria suci yang sangat menarik perhatian saya. Yakni ketika dia mengatakan sudah 16 tahun semenjak mereka mengkhianati Master dan kabur. Dan Balqis menjawab kalau dia hanya mengabaikannya sedangkan yang melawan balik adalah kesatria suci itu. Jujur saja untuk sekarang memang masih belum jelas siapa Master yang telah mereka khianati dulu. Namun yang jelas dalam pertarungan yang amat singkat ini terlihat kalau Balqis jauh lebih lemah daripada sang kesatria suci. Sebab dia pada akhirnya mendapat luka yang amat fatal. Bahkan luka itu sampai menembus tubuh Balqis. Melihat kalau kakeknya tengah bertarung serta sudah mengalami luka yang amat parah, Percival yang telah sampai di rumahnya pastinya tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, dia langsung berteriak meminta agar kesatria suci itu menghentikan pertarungan dan mempertanyakan apa yang telah dia perbuat kepada kakeknya. Tapi bukannya menjawab, sang kesatria suci ini malah bilang kalau dia sedang melakukan perintah dan Percival akan menjadi yang selanjutnya. Itu berarti sejak awal kesatria suci ini memang bertujuan untuk membunuh Balqis beserta Percival. Tentu saja walau sudah diperintah untuk tetap diam, Percival tidak akan mau menurutinya. Karena dia langsung menyerang sang kesatria suci dengan melempar batu dan juga menghantam kesatria suci tersebut. Akan tetapi Balqis saja tidak bisa Percival kalahkan, apalagi kesatria suci ini yang dapat membuat Balqis terluka parah dengan sangat mudah. Jadinya serangan yang dilancarkan oleh Percival sama sekali tidak berarti. Pastinya melihat cucu kesayangannya dalam bahaya karena berusaha menyelamatkannya, Balqis tidak tinggal diam begitu saja. Makanya dia berusaha menahan sang kesatria suci dengan cara memeluknya dari belakang dan menyuruh Percival untuk pergi dari tempat itu. Namun apa yang dilakukan Balqis ini berakhir sia-sia, sebab kesatria suci ini dengan satu gerakan tangan sudah dapat membuat Balqis terluka semakin parah. Dan setelah itu dengan satu gerakan tangan lagi dia juga berhasil membuat Percival terluka parah juga. Di tengah-tengah kesadarannya yang hampir hilang karena terluka parah, Percival memang masih sempat berusaha melancarkan sebuah tinju pada sang kesatria suci. Namun karena saking lemahnya pukulan itu bukannya berhasil melukai musuhnya, pada akhirnya dia malah ditendang sampai terlempar cukup jauh. Dan setelah itu Balqis yang sudah sekarat menanyakan kenapa baru sekarang dia datang untuk membunuhnya. Yang ternyata alasan yang dibuat oleh kesatria sihir bernama Ironset ini ialah karena adanya sebuah ramalan tidak mengenakan tentang munculnya sebuah ekstensi yang akan menuntun raja mereka berdua yakni Arthur ke neraka. Dan ekstensi itu bernama 4 kesatria kehancuran atau dalam bahasa Jepangnya Mukushiruko no Yonkishi. Dan mereka khawatir kalau Balqis akan menjadi salah satu dari 4 kesatria kehancuran itu. Makanya demi agar ramalan itu tidak terjadi, Ironset mendapat tugas untuk membunuh orang yang berkemungkinan. Dan karena sekarang sudah jelas tujuan dari Ironset, Balqis juga menanyakan kenapa dia juga tega melakukan tindakan sekejam itu pada Percival. Jawabannya lantaran itu semua demi kebaikan yang lebih besar. Memang benar untuk sekarang kisah dari cerita ini masih membingungkan mengenai siapa sebenarnya raja yang Balqis dan Ironset hianati dulu dan apa hubungan mereka dengan Arthur. Tapi yang jelas sekarang adalah kemunculan kesatria suci bernama Ironset ini adalah untuk menghentikan kemunculan 4 kesatria kehancuran.
Setelah merasa tugasnya selesai, Ironset memang langsung pergi dari tempat itu meskipun saat itu Balqis belum sepenuhnya tewas. Dan ketika Ironset sudah pergi, Balqis pun berusaha mencari cucunya karena ingin mengetahui bagaimana keadaannya. Yang ternyata Percival masih selamat, walaupun dia juga mendapat luka amat parah. Dan di saat itulah dengan penuh kesedihan mereka berdua saling meminta maaf karena tidak bisa saling melindungi serta mengakui kebohongan masing-masing. Percival yang mengatakan kalau dia berbohong dengan mengatakan tidak ingin berpetualang, padahal sebenarnya dia sangat ingin melakukannya. Tapi yang paling mengejutkan adalah kebohongan yang telah disembunyikan oleh Balqis. Lantaran ternyata ayah Percival yang dikatakan sebelumnya telah tewas ternyata masih hidup. Dan ayah Percival yang sebenarnya masih hidup itu adalah Ironset yang telah berusaha membunuhnya. Tentu saja bukan cuma para pembaca yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Balqis, karena Percival pun pastinya juga tidak mempercayai hal itu. Sebab siapa yang akan percaya kalau ayahnya sendiri tega berusaha membunuhnya serta membunuh orang tuanya. Namun meski Percival tidak percaya, itu semua memanglah kenyataan. Makanya pesan Balqis, jika dia ingin mengetahui kebenarannya, maka tanyakan sendiri hal itu kepada Ironset secara langsung. Dan setelah mengucapkan beberapa permintaan maaf serta mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Percival, Balqis yang sudah terluka parah akhirnya meninggal tepat di hadapan cucunya. Memang benar kisah dalam cerita Nanatsu no Taizai Mukushiruko no Yonkishi diawali dengan sebuah kesedihan. Namun saya rasa kesedihan di awal-awal cerita ini yang nantinya akan membuat Percival bisa menjadi semakin kuat lagi untuk dapat mengetahui kebenaran yang sebenarnya terjadi. Makanya meski dalam kesedihan setelah menguburkan kakeknya, dia mengambil peninggalan Balqis yaitu jubah serta topi dan mulai petualangannya sendiri. Dan karena kakeknya sebelum meninggal mengatakan kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Percival sendirian, jadinya bisa dibilang jubah serta topi itu menjadi simbol Balqis yang selalu menemaninya. Akan tetapi jika kalian perhatikan simbol yang ada di jubah milik Balqis sangat mirip dengan simbol dosa milik Meliodas, yaitu simbol ular atau naga yang menggigit ekornya sendiri. Cuma bedanya simbol milik Meliodas tidak ada bintang di tengahnya, sedangkan simbol yang ada di jubah Balqis ada gambar bintang di tengahnya. Apakah master yang dikhianati Balqis dulu adalah Meliodas? Ya, siapa yang tahu. Tapi yang jelas dengan tewasnya Balqis menjadi awal bagi petualangan baru dari Percival. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Nanatsu no Taizai Mukushiruko no Yonkishi. Dan maaf kalau pembahasan kali ini memiliki durasi yang amat panjang, karena memang itulah yang terjadi di manganya. Tapi kalau ingin mengetahui yang lebih jelas, kalian bisa membacanya sendiri. Lantaran barangkali ada yang luput dari perhatian saya dan tidak masuk dalam pembahasan kali ini. Tapi kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.